Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Izatakia, mahasiswi Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, Program Studi Pendidikan Agama Islam, Universitas Negeri Raden Patah, Palembang. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah Pengembangan Media dan Sumber Belajar yang diampuh oleh Bapak Dr. Muhammad Isnaini SAG MPD. Baiklah, kemudian kita masuk di materi pemilihan metode pembelajaran dan karakteristik media pembelajaran. Yang pertama, pemilihan metode pembelajaran. Penggunaan media pembelajaran pada tahap orientasi pengajaran akan sangat membantu keefektifan proses pembelajaran dan penyampaian pesan dan isi pelajaran pada saat pembelajaran berlangsung. Selain membangkitkan motivasi dan minat siswa, media pembelajaran juga dapat membantu siswa meningkatkan pemahaman, menyajikan data dengan menarik dan terpercaya, memudahkan penafsiran data, dan memadatkan informasi. Kriteria pemilihan media pembelajaran. Menurut Angkowo Kosasi, penggunaan media dalam pembelajaran atau disebut juga pembelajaran bermedia dalam proses belajar mengajar dapat membangkitkan keinginan dan minat baru, membangkitkan motivasi dan rangsangan kegiatan belajar, bahkan dapat membawa pengaruh psikologis terhadap siswa. Penggunaan media pembelajaran pada tahap orientasi pembelajaran akan sangat membantu keefektivitas proses pembelajaran dan penyampaian pesan serta isi pelajaran. Selain itu, pembelajaran bermedia dapat membantu siswa meningkatkan pemahaman, menyajikan data dengan menarik dan terpercaya, memudahkan penafsiran, serta memadatkan informasi. Menurut Wilkinson, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam memilih media pembelajaran. Yang pertama, tujuan media yang dipilih hendaknya menunjang tujuan pembelajaran yang dirumuskan. Tujuan yang dirumuskan ini adalah kriteria yang paling pokok, sedangkan tujuan pembelajaran yang lain merupakan kelengkapan dari kriteria utama ini. Yang kedua, ketepatan gunaan. Jika materi yang akan dipelajari adalah bagian yang penting dari benda, maka gambar seperti bagian dan slide dapat digunakan. Apabila yang dipelajari adalah aspek-aspek yang menyangkut gerak, maka media yang digunakan adalah film atau video. Penggunaan bahan-bahan yang bervariasi menghasilkan dan meningkatkan pencapaian akademik. Yang ketiga, keadaan siswa media dan efektif digunakan apabila tidak tergantung dari beda interindividual antara siswa. Misalnya, kalau siswa tergolong tipe auditif visual, maka siswa yang tergolong auditif dapat belajar dengan media visual, dan siswa yang tergolong visual dapat juga belajar dengan menggunakan media auditif. Kemudian selanjutnya, karakteristik media pembelajaran. Setiap media pembelajaran memiliki karakteristik tertentu yang dikaitkan atau dilihat dari berbagai segi. Gerlach dan Eli mengemukakan 3 karakteristik media pembelajaran. Ketiga karakteristik tersebut adalah: yang pertama, ciri fiksatif; yang kedua, ciri manipulatif; yang ketiga, ciri distributif. A. Ciri fiksatif. Ciri fiksatif ialah yang menggambarkan kemampuan media untuk merekam, menyimpan, dan mengkonstruksi suatu peristiwa atau proyek. B. Ciri manipulatif, yaitu kemampuan media untuk mentransformasi suatu proyek atau objek, kejadian atau proses dalam mengatasi masalah dengan ruang dan waktu. C. Ciri distributif, yang menggambarkan kemampuan media mentransportasikan objek atau kejadian melalui ruang, dan secara bersamaan kejadian itu disajikan kepada sejumlah besar siswa di sebagai tempat dengan stimulus pengalaman yang relatif sama mengenai kejadian tersebut. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.